to nice people, welcome to English lesson. Okay, nice people, we are going today to study about Greek context. But before it, how are you today? I hope you feel good condition. KD kita yaitu membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks recount, lisan, dan tulis. Recount text is which tells about something happened in the past, atau recount text yaitu teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan. Misalkan pergi liburan bersama teman, pergi ke kebun binatang, dan yang ketiga yaitu camping. Nah, itu semua adalah kejadian yang menyenangkan. Nah, kejadian yang tidak menyenangkan dari gambar yaitu misalkan ketika kamu jatuh dari sepeda. Nah, itu semua kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Beberapa type recount text. Yang pertama yaitu personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, misal pergi ke kebun binatang. Yang kedua yaitu factual recount, yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya gambar kereta api yang terbakar. Yang ketiga yaitu biographical recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang. For example, Ki Hajar Dewantara. Dan type yang terakhir yaitu adalah imaginative recount, yaitu menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalkan ketika kita bermimpi. Nah, itu termasuk juga ya ke dalam imaginative recount text. The purpose of recount text, the first to share unique or unusual experience, yaitu menceritakan cerita unik atau pengalaman pribadi. And the second is to retell something unforgettable, yaitu menceritakan cerita yang di masa lampau. Nah, and the next to give information about an incident, yaitu menceritakan atau memberikan informasi tentang suatu kejadian. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk membuat pembaca belajar tentang sesuatu. Dan berikutnya yaitu generic structure. Yang pertama orientation atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa terjadi. Nah, ini dia termasuk ke dalam orientation. Mengapa? Karena dalam teks ini kamu lihat ya, ada gambarnya, ini gambar holiday, yaitu holiday in Jeju. Last month, Saripudin and his friend spend their holiday in Jeju Island. Nah, mengapa ini termasuk ke dalam orientation? Karena cukup jelas, yaitu yang pertama last month, menceritakan kapan peristiwa itu terjadi, dan yang kedua itu menceritakan tentang siapa dan di mana. Dan yang berikutnya yaitu event, yaitu rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, di dalam gambar ini kamu lihat mereka ada menceritakan eventnya, makan bersama, terus bermain, and then ada juga melukis, dan yang terakhir yaitu bermain piano. Nah, di dalam gambar ini, di dalam teks yaitu yang sudah menceritakan tentang kejadian-kejadian apa saja yang mereka lakukan, maka itu dia termasuk ke dalam event. Biasanya berisi pesan dari peristiwa yang dialami. Nah, kalau dia ada tadi orientation yaitu pengenalan informasi, terus rangkaian peristiwa, nah dia ditutup dengan biasanya berisikan pesan dari suatu peristiwa tersebut. Nah, ini biasanya bersifat
5 months ago. Nah, action verb. Di dalam action verb ini yaitu adalah bersifat kata kerja, yaitu play, work, book. Nah, conjunction ini maksudnya di sini adalah kata penghubung. For example, after that. Okay, to all my beloved, my student, I think that's all my explain. And the next week, I want to next explain. Thank you for attention.